Hadis ke-41 ini yaitu an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman di antara kalian hatta yakuna hawahu, sampai nafsunya atau hawa nafsunya mengikuti syariat yang kubawa. Tidak sempurna iman manusia sampai hawa nafsunya itu mampu mengikuti syariat yang Nabi bawa. Artinya apa, hadirin yang rahimahullah? Di satu sisi manusia itu punya hawa nafsu, punya kemauan, punya ketertarikan, punya kecenderungan di berbagai macam hal, entah itu kebaikan atau keburukan. Intinya manusia itu punya kecenderungan, baik kecenderungan pada yang baik atau kecenderungan pada yang buruk. Nah, tidak sempurna iman kita sampai kecenderungan itu, sampai hawa nafsu itu mengikuti syariat yang Nabi SAW bawa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama melaksanakan acara kajian rutin malam Senin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak-bapak, Ibu yang hormati, seperti biasa nanti bersama-sama kita akan menggunakan penyampaian materi dan kita nanti berikan waktu kesempatan untuk berdiskusi atau tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjungnya atas karunia dan nikmat yang dicurahkannya pada kita sekalian. Semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Yang dihormati pengurus Masjid Asy-Syifa Tanah Tepong, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Setelah pekan lalu kita mengaji hadis
Arba'in nomor 40, yaitu Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu adalah orang asing atau orang yang mengembara atau orang yang menyeberangi sebuah jalan. Dan Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhir shabah. Jika engkau berada pada sore hari, maka jangan menunggu pagi hari untuk beramal. Dan jika engkau berada pada pagi hari, jangan engkau menunggu sore hari untuk beramal. Wa khudh min sihhatika li maradika, dan gunakanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika, dan gunakanlah umurmu atau kehidupanmu sebelum datang kematian. Itu adalah hadis yang kita bahas pekan lalu, hadirin jamaah rahmatullah. Intinya pada hadis yang lalu kita diperintahkan untuk memaksimalkan dunia ini sebagai jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan dunia ini sebagai mahbar, sebagai tempat atau ladang kita beribadah yang nanti hasilnya akan dipanen di akhirat. Berikut yaitu hadis ke-41. Nah, ini juga hadisnya pendek-pendek, ibu-ibu. Hadisnya pendek-pendek, tapi penjelasannya juga cukup panjang. Hadis ke-41, insyaallah kalau selesai ini tinggal pekan depannya ke-42 dan selesai pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Tapi dia tidak berikan ijazahnya. Biasanya kalau habis kitab ada sanad, kita nggak pegang sanad. Lalu setelah itu nanti insyaallah mudah-mudahan ada 4 kali pertemuan lagi pada depan ini. Kita bahas fikih sholat sedikit dan fikih puasa. Bekal kita untuk berpuasa. Walaupun sudah sering kita dengar, tapi kita ulang-ulang supaya kita semakin kuat ingatannya. Hadis ke-41 ini hadirin, yaitu an Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman di antara kalian hatta yakuna hawahu, sampai nafsunya atau hawa nafsunya mengikuti syariat yang kubawa. Tidak sempurna iman manusia sampai hawa nafsunya itu mampu mengikuti syariat yang Nabi bawa. Artinya apa hadirin jamaah rahimahullah? Di satu sisi manusia itu punya hawa nafsu, punya kemauan, punya ketertarikan, punya kecenderungan di berbagai macam hal, entah itu kebaikan atau keburukan. Intinya manusia itu punya kecenderungan, baik kecenderungan pada yang baik atau kecenderungan pada yang buruk. Nah, tidak sempurna iman kita sampai kecenderungan itu, sampai hawa nafsu itu mengikuti syariat yang Nabi SAW bawa. Mari kita lihat bagaimana penjelasan para ulama terkait hadis itu. Yang pertama, al-muslimu insanun mutakamil. Seorang muslim itu adalah manusia yang lengkap, manusia yang sempurna, manusia yang insan kamil, manusia yang paripurna, yang lengkap, yang sempurna. Al-muslim insanun tatakamalu fihi jawanib syakhsiyah al-mathaliyah fala tu'arif baina qawlihi wa fi'lihi. Seorang muslim itu adalah
seseorang yang sangat sempurna semua-muanya. Fala tu'arif baina qoulihi wa fi'lihi. Perbuatannya itu tidak menyelisihi perkataannya. Artinya tidak beda antara perkataan dan perbuatannya. Nah, ini juga agak tidak mudah hadirin. Apa yang diucapkannya itu diperbuat. Bahkan Allah itu menyinggung dalam surah As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murka Allah kepada orang-orang yang berkata tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, atau ucapannya itu tidak dilaksanakan, atau janji-janji yang banyak sekali kita ucapkan tapi kita tidak tunaikan. Oleh karena itu di surah Al-Kahfi Allah berfirman, wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan, ya saya akan melakukan itu besok. Jadi besok saya ke rumahmu. Jadi kita pastikan itu Allah melarang. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kalian berjanji mengatakan besok saya akan melakukan A, B, C. Walakin akan tetapi apa? Wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kecuali kita mengatakan insyaallah, kita barengi itu dengan kalimat insyaallah apabila Allah memang hendak menghendaki. Artinya ada kita menggantungkan hari esok itu pada takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bahas di hadis yang kemarin, tidak ada seorang yang tahu apa yang akan dia lakukan besok harinya. Nah, ini apabila kita ingin janji, ucapkan sertakan kalimat insyaallah. Nah, seorang muslim itu tidak beda antara ucapan dan perbuatan. Wala tunaqid baina sulukihi wa fikrihi. Dan tidak beda antara perbuatan itu dengan pikirannya. Apa yang dia pikir itu adalah yang dia lakukan. Atau ada apa yang dia lakukan itu adalah apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan. Bal huwa insanun yatawafaqu bainal qalbi wal lisan ma'a sari a'dha'i. Bahkan seorang muslim itu harus sesuai antara hatinya, apa yang diniatkan oleh hati, kemudian bertepatan dengan lisannya, kemudian bertepatan juga dengan amal perbuatannya. Jadi selaras gitu seorang muslim, hati, lisan dan perbuatan itu harus selaras jalan. Kama yatanasabu ladaihi al-aqlu wal fikru wal 'atifah wa tatawazanu inda ruhi wal jasad yantiqu lisanuhu bima ya'taqid. Nah, seorang muslim juga itu lisannya itu harus mengucapkan sesuatu yang dia yakini. Apa yang dia yakini kebenaran itu dia ucapkan dengan lisannya. Kemudian dia buktikan dengan anggota badannya. Inilah makna iman. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Fala tamliku syahwah. Jangan sampai seorang muslim itu dikuasai oleh syahwatnya, dikuasai oleh syahwat. Kemudian wala tuqihi bid'atun. Jangan sampai dia dibuat terlena oleh perbuatan bid'ah yang mengada-ngada. Jangan sampai dibuat terlena karena saking indahnya perbuatan itu, saking bagusnya, akhirnya dia terlena. Wala tahmi bihi maq'atun. Dan jangan sampai dia dilalaikan oleh kenikmatan dunia. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, penjelasan yang pertama, seorang muslim itu harus selaras antara hati, ucapan dan perbuatan. Kalau kita memuji orang, ya kita puji betul. Tapi kalau kita
mengkritik orang, kita kritik dengan betul. Ini dia. Kemudian kita juga dilarang untuk terlena dengan syahwat, dikuasai oleh syahwat, dibuat terlena oleh perbuatan yang bid'ah, kemudian kita dilalaikan oleh kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah." Quran surat Shaf ayat 26. Jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi' al-hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka 'an sabilillah. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang rahimahullah, di hadis tadi Nabi mengatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti syariat yang Nabi bawa. Artinya kalau kita cenderung pada keburukan atau cenderung melakukan sesuatu yang dalam agama itu buruk, tapi kita suka, tapi dalam agama itu tidak boleh, maka kalau kita menuruti hawa nafsu kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya sampai dia tundukkan hawa nafsunya itu dan mengikuti syariat. Ini maksudnya. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa munsyi'ul ma'asi. Mengikuti hawa nafsu itu dapat menumbuhkan kemaksiatan. Mengikuti hawa nafsu itu dapat menumbuhkan kemaksiatan, wal bid'ah, dan dapat menumbuhkan perbuatan bid'ah, wal i'rad 'anil haq, dan dapat memalingkan manusia dari kebenaran. Ini tiga keburukan daripada mengikuti hawa nafsu. Akan datang kemaksiatan, kemudian muncul kebid'ahan, juga memalingkan dari kebenaran. Itu karena dia sudah ikut hawa nafsu. Maka dikatakan oleh Syekh ini, faman istarsala fi syahwatihi, siapa yang tunduk dengan syahwatnya, wa a'ta nafsahu hawaha, dan dia menyerahkan jiwanya itu pada hawa nafsunya. Pada dasarnya orang yang melakukan kemaksiatan itu, dia menyerahkan jiwanya itu pada hawa nafsu. Sudah, di mana dibawa oleh nafsu, di situ dia pergi. Jadi dia mengikut, dia berikan diri itu pada hawa nafsu, dipegang, dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, barang siapa yang dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsunya, jarrahu ilal ma'asi wal asal, pasti hawa nafsu itu akan menarik dia untuk melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Ini dia hadirin jamaah Allah. Lalu selanjutnya adalah disebutkan di sini, wa ma in harafal muharrifun, tidaklah orang-orang yang melenceng itu, ya, orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang benar, wa ma ibtada'al mubtadi'un, dan tidaklah para pelaku kebid'ahan. Bid'ah ini bahasa Nabi. Bahasa Nabi memang begitu, bid'ah atau bahasa para ulama sama. Ia bahasa istilah-istilah yang menunjukkan perbuatan buruk dalam agama ini banyak. Kadang Nabi atau Allah nyebutnya dengan haram, ya, haram. Kadang disebutkan dengan maksiat. Kadang disebut dengan dosa. Kadang disebut dengan mungkar, perbuatan yang mungkar. Kadang disebut dengan makruh, atau kadang disebut dengan bid'ah. Ini istilah-istilah dalam agama yang menunjukkan perbuatan yang buruk, yang tidak benar. Nah, kenapa orang ini bisa menyimpang? Kenapa orang itu bisa melakukan perbuatan yang bid'ah atau maksiat? Wa ma a'radul kafirun al-fasiqun wal malikun. Dan apa yang membuat orang kafir dan fasik itu berpaling dari kebenaran? Maka jawabannya adalah dikarenakan mereka itu mengikuti hawa nafsu. Tidak lain dan tidak bukan. Kenapa orang itu melakukan kemaksiatan? Pasti dia mengikuti hawa nafsu. Kenapa orang itu berpaling dari kebenaran? Nabi misalnya mendakwahkan pamannya, mendakwahkan saudara-saudaranya, mendakwahkan orang-orang di sekeliling itu, dan menolak
dikuasai oleh hawa nafsunya. Kenapa anak itu kalau orang tuanya menasihati marah terus, bahkan lebih hebat dia daripada orang tua? Berarti anak itu telah dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kemarin tidak Bapak Ibu, ada seorang anak yang mengatakan jangan takut melawan ibu, hanya karena ibu itu melahirkan kita. Kan kita nggak mau dilahirkan dari mereka. Jangan takut melawan ibu. Ini kedurhakaan yang luar biasa. Ibunya juga nggak mau melahirkan dia sebenarnya. Tapi sedangkan takdir yang keluar itu sudah diadopsi di pesantren. Nah, ini adalah satu bentuk penyimpangan dosa yang dimana dia itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, itu dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka orang-orang kafir itu tidak mau menerima dakwahmu, menolak dakwah, bahkan memusuhi Nabi, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak ada yang lain. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasas ayat 50. Dari ayat sini tergambar dengan jelas hadirin jamaah rahimakumullah bahwa setiap penyimpangan, setiap ketidakpatuhan, setiap tidak nurutnya kita pada kebenaran dan kebaikan pasti karena dia itu mengikuti hawa nafsu dirinya, dari dalam dirinya. Kemudian berikutnya adalah al-hawa al-muttaba, ilahun yu'badu min dunillahi azza wa jalla. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, ada hawa nafsu ini, kita mengikuti dia, kita kemanapun dia pergi kita ikuti, kita turuti kemauannya, maka hawa nafsu itu akan jadi ilah, Tuhan. Kita menuhankan hawa nafsu. Yu'badu min dunillah, yang mana hawa nafsu itu seperti disembah selain Allah. Jadi kalau kita menuruti hawa nafsu, maka hawa nafsu yang dituruti itu akan menjadi Tuhan bagi kita, yang kita ikuti. Ini hadirin jamaah Allah, ternyata ilah ini, Tuhan ini tidak hanya patung, tidak hanya berhala, tidak hanya pohon-pohon yang dikeramatkan, tidak hanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, tidak hanya jin, tidak hanya Fir'aun, tidak hanya Namrud. Nah, ternyata hawa nafsu juga itu bisa menjadi Tuhan. Jangan sampai hadirin jamaah rahimakumullah kita mampu terhindar dari Tuhan yang bernama Yesus. Kita mampu terhindar dari Tuhan yang bernama Fir'aun. Kita mampu terhindar dari Tuhan yang bernama Batu, Lata, wal Uzza, wal Manat. Tapi kita tidak mampu menghindarkan diri dari Tuhan yang bernama hawa nafsu. Tuhan ini apa? Kullu ma yu'badu wa huwa radin. Setiap yang disembah itu namanya Tuhan, dan dia itu disembah. Tapi Tuhan yang paling benar itu, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan ini tidak satu, Tuhan ini banyak. Semua yang disembah itu Tuhan. Jamaahnya alihatun, Tuhan. Tapi yang benar, yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian bagi kita orang yang beriman, ujian kita bagi orang yang soleh adalah Tuhan yang bernama hawa nafsunya yang kita hindarkan. Innal ibadata hiya al-qiyam. Jelaskan di sini, sesungguhnya ibadah itu, inti daripada ibadah ini hadirin, tunduk, wal khudu, dan patuh. Tidak banyak nanya kita kalau masalah ibadah ini. Kenapa sih sholat maghrib itu 3 rakaat? Kenapa sih nggak bisa 2 saja? Kenapa sih kita harus puasa 1 bulan? Tidak banyak pertanyaan lima, tidak banyak pertanyaan kenapa. Tapi asal daripada agama ini adalah tunduk dan patuh. Itu ibadah. Faman in qada bihawahu
patuh pada syahwatnya. Faqad asbaha abdan laha. Sungguh dia itu sebenarnya menjadi budak hamba nafsu. Abdul dinar kata Nabi, hamba uang. Abdul dunia, hamba dunia. Dan ada juga abdul nafs, abdul hawa, hamba daripada hawa nafsu. Wa innal hawa wa syahwat la tazalu bil insani hatta tatamakkan minhu wa tusaytiru alaihi. Dan hawa nafsu ini, hadirin jamaah Allah, tidak akan pernah berhenti menggoda manusia sampai manusia itu mengikutinya, entah yang tua, entah yang muda, entah yang besar, entah yang kecil, entah laki-laki maupun perempuan. Wala ya'tamiru illa bi amriha. Dan nafsu ini tidak memerintahkan kecuali untuk keburukan. Jadi dia hawa nafsu. Wa hakadha tajidu 'abdal hawa. Demikianlah kata beliau, kalian menemukan hamba-hamba nafsu itu yumiduna a'yunahum an ru'yatillah, selalu menutup mata daripada kebenaran. Orang kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, yang benar itu dia tutup mata, tak peduli maksudnya. Kemudian mereka menutup telinganya dari mendengarkan kebenaran. Sebagaimana ketika dakwah Nabi SAW, Nabi mendakwahkan kebenaran, orang-orang kafir itu menutup telinganya. Jadi penyihir, jangan didengar. Kemudian mereka acuh, mengabaikan, tidak mau melihat Nabi SAW. Ini dia. Selalu berbalik. Kenapa orang kalau mendengar nasihat dari orang tua, mendengar nasihat dari guru, dia berbalik? Nah, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan Tuhan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini dalam surah Al-Furqan ayat 43. Dan Nabi bersabda, "Ma tahta ilmis samai ilahun yu'bad a'zam innallahi ta'ala min hawa'i muttabaun." Nabi bersabda, tidak ada Tuhan yang berada di bawah langit ini yang disembah oleh manusia yang lebih besar dosanya melainkan hawa nafsu yang diikuti. Ini dia. Berarti hawa nafsu ini cukup berbahaya. Apa yang membuat orang itu misalnya hawa nafsu ini banyak memunculkan kerusakan? Misalnya, kenapa pada akhirnya orang-orang itu banyak yang berselingkuh gitu. Dia memilih untuk berselingkuh, sudah punya istri, sudah punya suami, berselingkuh di tempat kerja. Mohon maaf, ini banyak sekali kejadian. Tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua, suaminya tidak tahu, istri tidak tahu. Mereka membangun hubungan gelap, yaitu perselingkuhan, tidak pejabat, tidak rakyat biasa. Ini marah. Kenapa? Karena mereka menuruti hawa nafsu. Padahal Nabi telah bersabda, sesungguhnya menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan. Tapi kenapa dia milih selingkuh? Artinya apa? Syahwatnya itu tidak mengikuti syariat yang Nabi SAW. Artinya dia kalah ini. Syariat itu kalah dengan hawa nafsu. Kalah. Tidak mampu mengendalikan dirinya. Kalah. Ini hadirin jamaah. Apa lagi? Kenapa pada akhirnya orang itu juga marah? Mohon maaf, pemerkosaan. Ada yang melakukannya kepada orang dewasa, ada justru anak yang di bawah umur, bahkan alhamdulillah, ada yang kepada anak kandungnya sendiri. Hadirin jamaah. Hawa nafsu semua itu didorong oleh hawa nafsu. Tidak lain dan tidak bukan dia dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kan juga kejahatan yang lainnya. Kenapa pada ujungnya orang itu korupsi misalnya, mengambil uang rakyat, dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu dihadiri jamaah Allah. Jangan kita menganggap remeh hawa nafsu ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, ada sebagian orang itu yang menjadikan hawa nafsu sebagai
Nabi bersabda, tidak ada Tuhan yang lebih besar dosanya yang disembah di muka bumi ini kecuali nafsu yang dituruti. Hadirin yang rahimahullah, berikutnya adalah itu poin yang ketiga ya. Poin yang keempat dari penjelasan beliau ini, hadis yang tadi penjelasan yang panjang sekali. Ittiba'ul hawa dhafun la yaliqu bil insani mukram. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu ternyata orang lemah. Orang lemah sekali. Tidak sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia. Tidak sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad mana'a hadzal insan ma mayyazahu 'anil kainat wa ja'alahu makhluqan mukarraman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia ini dan membuat mereka menjadikan mereka makhluk yang istimewa dan menjadikan mereka sebagai makhluk yang mulia dibandingkan makhluk yang lain. Pokoknya manusia ini istimewa. Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami tempatkan mereka itu di daratan dan di lautan. Tempat tinggalnya ada yang di darat, ada yang di laut. Ya, belum ada yang di udara, bagaimana? Belum ada orang yang tinggal di atas awan, itu tidak ada. Nah, benarlah firman Allah. Allah tempatkan manusia itu di daratan, kalau tidak ya di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami rezekikan kepada manusia itu yang baik-baik. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami kami utamakan manusia itu di antara lebih daripada makhluk-makhluk yang lainnya beberapa keutamaan yang sangat tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadirin yang rahimahullah, orang yang menuruti hawa nafsu itu sebenarnya orang yang sangat lemah, tidak mampu berperang, tidak mampu berjuang melawan hawa nafsunya, tidak mampu menahan, tidak mampu membentengi antara dirinya dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu, hadirin yang rahimahullah, ada doa Nabi SAW itu, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagilah kepada kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu dapat menghalangi antara kami dengan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna jannata. Dan bagikanlah kami rasa taat kepadamu, yang itu menyampaikan kami kepada surga. Wa min ta'atika ma tuballighuna jannata wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib dunya. Dan berikanlah kami keyakinan yang teguh agar kami dapat melampaui melewati ujian-ujian dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada manusia ini dua jalan. Ada jalan kemaksiatan, hawa nafsu maksudnya, dan ada jalan ketakwaan. Kalau kita memilih yang ketakwaan, maka kita beruntung. Dan kalau kita memilih yang keburukan, mengikuti hawa nafsu, maka sungguh kita termasuklah orang-orang yang lemah. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, udah menang. Aflah itu apa? Aflaha yuflihu, falah, beruntung, menang maksudnya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hawa nafsu dirinya daripada dosa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah atau kalahlah orang-orang yang mengotori dirinya dengan dosa. Masih ada waktu? 13. Ya? Masih sedikit yang lanjut. Hadirin yang rahimahullah, ada dalam perkataan para ulama salaf, an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'. Jiwa manusia ini tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali dengan sesuatu. Maksudnya apa? Misalnya ada dosa, misalnya ada orang yang senang berbuat dosa, misalnya
an-nafsu la tatruku syai'an illa syai'in. Seseorang itu tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali ada sesuatu lain yang menggantikannya. Orang senang melakukan perbuatan dosa, maka dia harus menggantikannya dengan ibadah, harus mencari kesibukan yang lain dapat menghalangi dia. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, apa disebutkan? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Menahan hawa nafsu. Mohon maaf hadirin yang berkumpul, kita jujur-jujur saja misalnya di jalan raya itu ada banyak macam ragam manusia. Ada perempuan yang pakai kerudung, ada yang tidak pakai kerudung, ada yang mohon maaf yang pakaiannya sampai lutut, bahkan ada yang kelihatan pahanya bening putih dan indahnya. Nah, kita ada di belakangnya. Bagaimana kita menempatkan diri? Apakah mata kita ini akan terus memandang yang putih itu, yang putih bening itu? Ini sayang kalau dilewatkan kita ini memang di depan kita. Ataukah kita akan ingat bahwa itu perbuatan yang haram? Bagaimana? Di satu sisi melihat itu terasa lezat rasanya, ada kelezatan nikmat menurut hawa nafsunya. Tapi Allah berjanji hadirin jamaah Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita tidak lihat, mohon maaf, aurat perempuan tadi, yakin kita berjuang melawan hawa nafsu, maka Allah akan gantikan dengan lezatnya iman. Allah akan gantikan dengan apa? Ada perasaan yang lebih puas daripada perasaan puasnya kita memenuhi hawa nafsu. Nah ini maksudnya. Ada di jawab Allah. Sudah sampai mana tadi? Baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik. Berikutnya adalah ada hadis hadirin, peperangan yang paling besar adalah peperangan melawan hawa nafsu. Itu hadisnya hadisnya lemah. Memang berperang melawan hawa nafsu ini pahalanya banyak, tapi tidak bisa mengalahkan berperang langsung di medan jihad itu. Orang menaruhkan hawa nafsunya kok kalah dengan kita ya, hanya menahan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, maksudnya menahan dirinya untuk tidak menuruti hawa nafsunya. Kenapa dia menahan diri? Karena takut kepada Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh surga itu adalah tempat kembalinya. Hadirin yang Allah, ini perbanyak-banyaklah godaan-godaan di akhir zaman ini. Banyak sekali godaan-godaan, entah yang datang dalam bentuk harta, misalnya ada uang, ada yang dipegang ini, bisa ini disekol-sekol, ini dana ini bisa disekol-sekol, ini uang ini bisa diatur lah, gitu. Apalagi sekarang ini ada makan gratis, makan bergizi gratis yang cukup rumit. Kami ikuti teknis pelaksanaannya dari atas sampai ke penyaluran sampai kembali lagi box itu cukup rumit. Keberkahan juga bagi sebagian anak-anak, tapi sekolah juga seakan-akan punya tugas baru. Ini kan pelaksanaan tidak menutup kemungkinan. Nah ini awalnya porsinya 10.000, lama-lama menjadi 8.000, bisa disinilah iman itu dipertaruhkan. Disinilah hawa nafsu itu harus ini kan lumayan ini. Satu dapur itu bisa 5.000 porsi ya. Satu dapur 5.000 porsi satu hari. Sementara di Lombok ini, di Kota Mataram itu ada 3 dapur. Berarti ada 1.000 berapa? 15.000 ya? 15.000 porsi per hari.
kali per bulan. Berapa hari jawahir itu? Kalau 500 perak saja diambil dari satu porsi itu, dia main dia kali dengan catering misalnya udahlah. Nah kalau kamu mau saya kasih proyek ini, oke lah kita main di belakang. Saya harus dapat fee 500 perak setiap porsi. Oke jadi, nah itu jatuhnya curang, korupsi. Bisa uangnya banyak, tapi tidak halal. Tapi uang itu haram. Disitulah kita diuji keimanan kita, hawa nafsu kita. Nah, hadirin yang rahimahullah, masih ada ya? Oh ya, mungkin bisa dipakai dulu untuk diskusi. Kalau tidak ada, nah kita lanjutkan sedikit. Monggo. Baiklah Bapak-Bapak Ibu yang terhormati, demikian tadi penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-41, yaitu tidak sempurna iman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bapak-Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillah kajian kita dulu karena kita ada semoga sampaikan tadi kita akan manfaat untuk kita semua, dan kita tutup dengan kajian ini sama-sama membaca doa Subhanallah wa bihamdihi